Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita ketemu dalam ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan suara-Mu, terutama di dalam memperingati kematian-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, supaya setiap kami jemaat-Mu semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami menjalani hari-hari ke depan dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, biasanya di dalam kebaktian seperti ini, di dalam kebaktian seringkali, dan bukan hanya seringkali, tapi biasanya jemaat Tuhan diajak untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Biasanya kita nyetel film atau juga ada fragmen-fragmen, ada juga waktu di gereja lain dulu namanya tablo, yaitu jalan salib, perjalanan Tuhan Yesus dari jalan Via Dolorosa menuju kepada Bukit Golgota. Nah, biasanya di dalam ibadah seperti ini, maka emosi jemaat timbul, sehingga kesedihan, keharuan, ya, melihat betapa sengsaranya ketika Tuhan Yesus menghadapi kematiannya di kayu salib. Dan tidak sedikit dari kita, para jemaat, meneteskan air mata, menangis, dan itu tadi dipenuhi dengan keharuan akan kesengsaraan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah begini, bertahan berapa lama rasa sedih dan keharuan terhadap kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus itu dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita? Ketika kita keluar dari tempat kebaktian ini, atau besok, atau lusa, atau hari-hari berikutnya, apakah keharuan akan kesengsaraan akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu masih ada? Kalau berani jujur, mungkin masih ada, tapi hanya sebagian kecil. Padahal ya, Bapak Ibu Saudara, saya katakan, padahal seharusnya peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu seharusnya terus hidup di dalam ingatan kita, terus hidup di dalam hati kita, bahkan terus hidup di dalam roh jiwa kita sepanjang hidup kita. Dan bahkan seharusnya peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu nantinya akan menyita sebagian besar waktu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, kok begitu? Iya. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat implikasi dan juga konsekuensi kematian Tuhan Yesus di kayu salib bagi saudara dan saya yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca surat Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Nanti saya akan tambahkan 1 Korintus 6 ayat 20 bagian A saja. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. 1 Korintus 6 ayat 20 bagian A, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi melalui ayat yang kita baca tadi, kita melihat bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk membeli, untuk menebus saudara dan saya, bahkan semua manusia. Dari apa? Dari kesia-siaan hidup, dari kebinasaan, dan kita dibeli, dibayar dengan lunas, dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus. Dibeli dengan darahnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan penebusan ini berlaku bukan hanya untuk kita, Bapak Ibu Saudara, tapi untuk semua manusia di dunia ini. Ya, Yohanes ketika bersama-sama dengan muridnya, lalu Tuhan Yesus lewat, Bapak Ibu Saudara, lalu Yohanes berbicara begini. Itu ditulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekali lagi, jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib bukan hanya untuk saudara dan saya, tetapi untuk semua orang di dunia. Tapi bukan berarti otomatis dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib semua orang mendapatkan penebusan. Enggak. Tentunya hanya bagi yang mau, ya, hanya yang bersedia. Dan pagi hari ini saya tidak akan membicarakan mereka yang tidak bersedia atau belum tersedia untuk mengakui penebusan Tuhan Yesus itu. Tapi kita mau bicara tentang saudara dan saya yang bersedia ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang mau ditebus, ketika saudara dan saya memutuskan untuk percaya kepada penebusan atau pengorbanan Yesus di kayu salib, maka pada saat itu juga kita ditebus, kita dibeli dari tuan kita yang lama. Siapa itu? Si iblis yang selama ini menguasai hidup kita. Dan sekali lagi, kita dibeli, kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Itu darah Tuhan Yesus Kristus. Dan apa implikasinya? Ketika kita mengakui, kita mempercayai pengorbanan Yesus di kayu salib, apa implikasinya bagi kita? Ya. Apa akibatnya buat kita? Apa dampak langsungnya bagi kita? Dampak langsungnya yaitu, mulai saat itu juga, saat kita menerima pengorbanan Yesus di kayu salib, mempercayainya, maka pada saat itu juga kita menjadi milik Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, konteks pada zaman Tuhan Yesus dulu, ketika seseorang dibeli, ya, maka orang itu akan menjadi budak bagi yang membeli. Bagi Tuhan yang membeli, maksudnya gitu ya. Jadi mulai saat itu, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi hambanya Tuhan Yesus, gitu Saudara. Jadi pada saat itu juga
saat kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka apa yang terjadi? Pada saat itu juga, satu sisi dosa kita diampuni, pelanggaran kita dihapus, surga disediakan bagi kita, tapi di sisi yang lain, saat yang sama, sekali lagi, kita menjadi hamba Tuhan Yesus. Ya. Jadi, di dalam memperingati Jumat Agung ini, memperingati kematian Tuhan Yesus kayu salib ini, hal yang pertama yang diingatkan kepada saudara dan saya, yaitu bahwa saudara dan saya sudah dibeli dengan darah Yesus di kayu salib. Maka saudara dan saya harus selalu ingat bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan Yesus. Bukan hambanya Tuhan yang lama lagi, tapi hamba Yesus. Loh, mungkin sebagian kita bertanya gini, loh, kan kita ini anak Pak Joko, kan kita ini anak Tuhan. Betul. Kalau kita mengatakan bahwa kita anak Tuhan itu betul. Tetapi kita juga harus ingat ya, anak itu ada dua macam. Ada anak yang sah, atau bahasa Yunaninya itu huios, atau anak gampang, anak haram, atau notos. Nah, itu perlu dibuktikan, dan itu perlu penjelasan atau khotbah tersendiri. Dan kalau nggak salah, saya pernah menyampaikan hal itu. Ya. Atau mungkin sebagian kita mengatakan, loh, kok kita budaknya Yesus, kok hambanya Yesus? Kan kita ini sebagai sahabat Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata, engkau bukan lagi hamba tetapi sahabat, atau melainkan sahabat. Betul juga. Tetapi kita harus tahu bahwa bukan semua orang percaya otomatis menjadi sahabat Tuhan Yesus. Karena ada kriteria yang harus dipenuhi sehingga kita disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita kembali lagi pada status kita yang pertama tadi, yaitu sebagai umat tebusan tadi, sebagai hamba Tuhan. Mau ngomong budak nggak enak, hambanya Tuhan tadi. Lalu apa konsekuensinya bagi kita? Setelah kita dibeli dengan darah Yesus, ya, ketika kita percaya, kita ditebus, ya, kita menjadi milik Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Lalu konsekuensinya apa buat kita? Sebagai seorang tebusan, ya, kita kehilangan kedaulatan hidup kita. Seorang budak ketika dibeli oleh tuannya, maka budak itu tidak punya hak apa-apa atas hidupnya. Dia kehilangan keinginannya pribadi, dia kehilangan cita-cita pribadinya, bahkan dia kehilangan rencana-rencana pribadinya. Dia tidak lagi mempunyai hak. Karena hidup dan matinya seorang budak itu atau hamba itu semuanya ada di dalam otoritas tuannya. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibeli, kita menjadi hambanya, maka pada saat itu juga konsekuensinya kita kehilangan hak-hak kedaulatan atas hidup kita sendiri. Kehilangan keinginan pribadi, kehilangan cita-cita pribadi, bahkan rencana-rencana pribadi, Saudara. Ya. Makanya Galatia 2 ayat 20 mengatakan begini, yang biasa kita lakukan, yang biasa kita nyanyikan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Hidupku bukan aku lagi, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Ya, miliknya Tuhan Yesus. Seluruh hidup kita ini adalah miliknya Tuhan Yesus. Apa yang kita miliki ini adalah punyanya Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari sini muncul pengajaran dari seorang hamba Tuhan yang beberapa waktu lalu sempat booming, Bapak Saudara, tentang apa? Yaitu tentang persepuluhan. Ya. Dikatakan begini, kita jangan lagi hitung-hitungan sama Tuhan dengan memberikan 10% kepada Tuhan. Jadi kita tidak harus memberikan persepuluhan, karena seluruh hidup kita itu adalah milik Tuhan. Saya katakan bahwa pengajaran itu adalah 100% benar. Tetapi yang tidak benar adalah kita jemaat yang mendengar setengah-setengah. Yang mendengar setengah-setengah, yang ditangkap hanyalah, oh berarti kita tidak perlu lagi membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan. Lalu rame-rame mogok, tidak mengembalikan perpuluhan lagi. Nah itu salah. Ya. Maksudnya yang dimaksudkan hamba Tuhan tadi adalah begini. Jangan kamu bangga dengan memberikan 10% kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang 90% itu juga adalah miliknya Tuhanmu. Bahkan seluruh hidupmu adalah milik Tuhanmu. Ya. Nah kalau yang 10% saja kamu tarik kembali, kamu nggak mau mengembalikan kepada Tuhanmu, bagaimana engkau akan memberikan seluruh hidupmu kepada Tuhanmu? Begitu, Bapak Saudara. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah begini, saya sampaikan kepada semua Tuhan. Ya. 10% tetap kita kembalikan kepada Tuhan. Lalu yang 90%? Yang 90% yang ada pada kita pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Tanya kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan kita. Kemana miliknya ini harus kita salurkan? Bapak Ibu Saudara, di saat-saat sekarang ini, saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang-orang sekeliling kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita sendiri. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Banyak sekali. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tanya, Tuhan, yang 90% ini harus saya apain? Saya buat apa? Saya kemanakan? Dan saya percaya Tuhanmu akan menunjukkan kemana engkau akan harus menyalurkan sebagian dari yang 10% itu, yang adalah miliknya itu. Tanya masing-masing kepada Tuhanmu, ya, Bapak Ibu Saudara ya, supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita di saat-saat yang seperti ini, terutama. Ya. Baik, kita kembali lagi. Lalu sebagai hamba, ya, yang tidak memiliki kedaulatan atas hidup kita sendiri, karena kita sudah dibeli dan menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Bagi Tuhan kita tentunya ya. Saya mengutip Efesus 6 ayat 5 dan 6. Begini bunyinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Berikutnya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi
sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan kita? Yaitu mentaati, melakukan kehendak Tuhan dengan gentar dan dengan tulus hati. Itu kata Rasul Paulus dalam kitab kepada jemaat di Efesus tadi. Jadi bagian kita dengar apa kata Tuhan kita, lakukan apa kata Tuhan kita dengan hati yang takut dan gentar dan dengan hati yang tulus. Tanpa motivasi yang lain. Tuhan Yesus mengajari kepada kita semua, ditulis oleh Lukas, di dalam Lukas 17 ayat 10 begini. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi sekali lagi, bagian kita dengar apa kata Tuhan kita melakukannya dengan motivasi yang tulus, yaitu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kehendak yang mana yang harus kita lakukan? Kalau saudara ingin tahu apa kehendak Tuhan kita, temukan semua titah-titahnya, semua perintah-perintahnya di dalam Alkitab ini. Maka Bapak Ibu Saudara akan tahu apa yang harus Bapak Ibu Saudara dan kerjakan, yang harus saya kerjakan. Saya berikan contoh beberapa. Kehendak Allah yang pertama di antaranya, yaitu inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Jadi Tuhan mengendaki supaya saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, di dalam Roma 12 ayat 2, yang Tuhan kita kehendaki yaitu supaya kita mengalami perubahan, pembaharuan budi dari hari ke sehari melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita tentunya ya. Dan yang ketiga, Ibrani 12 ayat 5, jangan menganggap enteng didikan Tuhan, jangan menganggap enteng firman Tuhan. Setiap firman yang sudah saudara dan saya ketahui, yang sudah kita mengerti, jangan diabaikan, tetapi belajar untuk mentaatinya. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi, jika kita menolak untuk hidup kudus, atau bahkan mentertawakan ajakan untuk hidup kudus, ada loh orang yang mentertawakan ajakan untuk hidup kudus. Jadi, jika kita menolak untuk berubah menjadi manusia baru atau diperbarui dari hari ke hari, jadi ketika kita mengabaikan atau kita menyepelekan didikan atau firman Tuhan, maka sama halnya saudara dan saya menolak untuk ditebus dan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara dan saya menolak untuk hidup kudus, menolak untuk mengalami pembaruan
dari hari ke hari, menolak untuk mentaati firman-Nya atau mengabaikan firman-Nya, sekali lagi, sama halnya saudara dan saya menolak untuk ditebus dan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi kira-kira? Kalau hal itu terjadi, maka ketika nanti kita ketemu Tuhan Yesus, Tuhan akan berkata, "Aku tidak mengenal engkau. Nyah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan." Jangan sampai hal itu terjadi, Bapak Saudara. Tragis. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari kita terus bersama-sama untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Sang Tuhan kita. Kita terus belajar mendengar apa titahnya dan melakukan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita, dan dengan motivasi yang murni, yaitu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Sehingga ketika nanti Tuhan kita datang, maka kita semua tak terkecuali didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Sehingga Tuhan kita berkata kepada kita semua, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Jadi kebahagiaan Tuhan kita di mana, saudara? Kita bersama-sama tinggal bersama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam surga sampai selama-lamanya. Haleluya. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh diberkati dan kita boleh kembali mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai Tuhan dan kita sebagai hambanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau telah membeli kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah-Mu sendiri, dan sebagai umat tebusan, bagian kami hanya mendengarkan suara-Mu dan mentaati apa kehendak-Mu, dan ajar kami untuk melakukan semuanya itu dengan motivasi yang murni, yaitu supaya Tuhan di surga disenangkan. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima dikasih Tuhan, kiranya berkat perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di dalam kasih Bapa di surga, terus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom.